Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolang-kaling ya ini kita jumpai ya di pasar-pasar ya ataupun di tempat-tempat makan. Tapi pada umumnya ya ini mudah dijumpai saat bulan Ramadan ya, bulan puasa ataupun saat Lebaran ya. Kita bertamu ke rumah orang ada ya kolang-kaling. Tapi kalau seandainya bukan bulan puasa ataupun Lebaran ya susah sekali ya kita jumpai di pasar-pasar. Ya padahal kolang-kaling ini yaitu memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Kolang-kaling ini berasal dari biji tanaman aren. Ya, jadi kalau di Indonesia dikenal dengan nama buah atap ya ataupun buah aren. Kolang-kaling ini memiliki nutrisi yang mulai dari serat, vitamin C, pati, ya fosfor, kalsium, zat besi, dan galaktomanan. Kemudian ada beberapa manfaat kolang-kaling yang mungkin jarang diketahui. Yang pertama, menghidrasi tubuh. Kolang-kaling ya ini kandungan airnya cukup tinggi ya, buah putih ini. Ya ini bisa membantu menghidrasi tubuh kita. Ya, artinya membantu yang menambah cairan tubuh kita yang berasal dari makanan ya, bukan dari minuman saja. Nah, kemudian mineral, vitamin yang terkandung kolang-kaling ini juga baik ya ketika menghidrasi tubuh. Jadi selain teman-teman minum air putih yang cukup, ya ini juga bisa dibantu dengan kolang-kaling. Ya, tapi jangan kebalik ya, nggak mau minum air putih, hanya mengandalkan kolang-kaling untuk menghidrasi tubuh, ya ini salah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Galaktomanan ini dia memiliki sifat anti-aging, ya jadi bisa membantu ya terhadap menghambat proses penuaan. Kemudian ada penelitian ya bahwa galaktomanan ini dia bisa menghambat tirosinase ya lebih dari 50%. Tirosinase sendiri ya ini dia berperan ya terhadap melanin, yaitu zat yang memberikan warna kulit ataupun pigmen kulit. Kemudian galaktomanan ini juga dia bisa menangkal radikal bebas. Nah, inilah dia kenapa bisa ya menghambat ataupun menurunkan risiko penuaan dini. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kandungan kolang-kaling ini dia mengandung serat. Nah, jadi serat ini baik ya untuk pencernaan kita, ya untuk membantu melancarkan BAB kita. Ya karena dengan serat yang cukup, feses jadi lebih lunak, ya lebih gampang dikeluarkan. Ya ketimbang kalian tidak memenuhi serat. Ya, jadi fesesnya lebih keras, ya lebih susah dikeluarkan. Ya pergerakan ususnya juga jadi lebih lambat, ya jadi menyerap air lebih banyak. Akhirnya apa? Kalian susah BAB. Yang keempat, mencegah pengeroposan tulang. Wanita yang sudah menopause ya ini lebih rentan mengalami osteoporosis ya, kepadatan tulang menurun ya akibat apa hormon estrogen tadi yang turun. Ketika kepadatan tulang menurun ya ini resiko nanti tulangnya jadi rapuh ya, jadi gampang patah, ini akan meningkat. Nah, karena kandungan kalsium, fosfor ya, nutrisi-nutrisi dan vitamin yang terkandung di kolang-kaling ya ini membantu memenuhi kebutuhan ya, dan juga membantu agar tulang jadi lebih kuat, kepadatan tulang jadi lebih baik ya, sehingga menurunkan risiko osteoporosis. Jadi intinya kolang-kaling ini karena kandungan nutrisinya baik untuk kesehatan tulang. Yang kelima, mencegah kekurangan zat besi. Ketika tubuh kekurangan zat besi, ya ini nanti produksi sel darah merah, ya hemoglobin ataupun Hb, ya ini nggak maksimal. Ya bisa nanti kalian Hb-nya jadi rendah, ya karena kekurangan zat besi. Kalau Hb rendah, ya ini kemampuan untuk mengangkut oksigen, ya ke jaringan akan menurun. Ya kalian akan mengalami pusing, ya lemas, lesu, mual, pucat kulitnya. Nah ini bisa terjadi. Ya jadi ya untuk membantu kebutuhan zat besi, ya mengkonsumsi kolang-kaling ini juga bisa ya. Ya sehingga mencegah ya terjadinya kekurangan zat besi, ya ataupun defisiensi zat besi, ataupun nanti mengalami anemia zat besi. Yang keenam, menurunkan resiko penyakit kronis. Di dalam kolang-kaling tadi terdapat serat dan juga galaktomanan. Nah, ini penting ya. Jadi, ini akan membuat ya kadar kolesterol kita juga akan lebih stabil, ya kemudian gula darah kita juga tidak akan naik mendadak. Pencernaan kita juga akan lebih sehat ya, jadi terhindar dari resiko ya penyakit kardiovaskular ya, misalkan jantung, stroke, ya kemudian diabetes, ya sakit hati ya ataupun liver.
Tetapi ya bukan hanya kolang-kaling saja tentunya ya. Ini harus dibantu dengan makanan bergizi dan makanan sehat lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam kolang-kaling ya ini bisa membantu meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita yang menangkal radikal bebas ya, sehingga ketika ada kuman ya ini ketika imun kita kuat ya itu bisa melawan, jadi kita nggak gampang sakit ya, seperti itu. Nah tetapi kebanyakan ya saat bulan Ramadan, bulan puasa, Lebaran mengkonsumsi kolang-kaling ini kebanyakan salah ya, salah pengolahan ya, pakai yang manis-manis ya, diolah dengan yang manis-manis, akhirnya kemanisan, nggak dapat manfaat dari kolang-kaling tadi, malah mau sehat ya, malah nanti akhirnya dia kebanyakan asupan kalori ya, akhirnya apa, malah jadi diabetes ya kalau kebanyakan makan yang manis-manis. Jadi ketika kalian mengkonsumsi kolang-kaling ya ini manis-manis ya, berisiko obesitas, malah berisiko mengalami penyakit kronis lainnya. Jadi tipsnya apa? Mengkonsumsi kolang-kaling ya ini jangan terlalu manis-manis ya. Boleh ya ditambahkan misalkan gula tapi sedikit saja. Ya mengolahnya dengan cara yang sehat ya. Jangan dengan yang manis-manis tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.